Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salah Gedang Regensi. Perkenalkan, saya Bari. Saya akan bantu kalian semua, teman-teman para pejuang rumah subsidi, untuk mendapatkan informasi. Bener nggak sih ada subsidi rasa komersial? Yuk, mari lanjut ke pembahasannya. Pertanyaan bagus nih. Keuntungannya yang pertama adalah harga terjangkau. Rumah subsidi itu pasti lebih murah dibandingkan dengan rumah komersial. Bener nggak teman-teman? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang pemerintah punya dana untuk dialokasikan pengambilan rumah subsidi. Nah, subsidi pun ada 3 macam nih. Yang pertama FLPP, yang kedua TAPERA, dan yang kedua BP2BT. FLPP diperuntukkan untuk karyawan dan pegawai swasta. Untuk TAPERA diperuntukkan untuk karyawan ataupun abdi negara. Dan yang ketiga TAPERA dikhususkan untuk wira swasta. Lanjut ke keuntungan nomor 2, yaitu angsuran sangat ringan. Yap, betul, angsuran sangat ringan karena harga rumahnya jauh lebih murah dibandingkan harga komersil. Kemudian kalau misal teman-teman yang angsur di bulan ini sekitar 1 juta, di 20 tahun kemudian tetap 1 juta, walaupun kursnya berbeda-beda ya teman-teman ya, tiap tahun akan naik. Dan yang selanjutnya adalah proses mudah dan cepat. Kenapa sih bisa mudah dan cepat? Karena subsidi ini sudah dilakukan oleh pihak negara dan juga pihak bank terkait sudah lama sekali, jadi untuk prosesnya jauh lebih baik bahkan sampai dengan saat ini. Dan selanjutnya adalah kualitas terjamin. Yap, betul, rumah subsidi sekarang itu bisa kita cek langsung kok rumah sudah ada atau belum. Mungkin beberapa tahun lalu atau ke belakang, rumah yang masih ada atapnya, yang baru ada atapnya sudah bisa diakatkan, saat ini sudah tidak bisa. Jadi condong untuk memilih teman-teman ke arah rumah yang lebih baik bisa diterapkan. Kemudian legalitas jelas nih, pasti. Untuk rumah subsidi sekarang, syarat dari pihak BTN untuk pihak developer, yaitu legalnya setiap rumah harus sudah memiliki SHGB pecah dan juga IMB pecah. Maksudnya apa sih teman-teman SHGB dan IMB pecah? Maksudnya adalah setiap rumah itu memiliki satu sertifikat dan juga satu izin mendirikan bangunan. Jangan lupa ya, sekarang tuh udah nggak ada IMB teman-teman, adanya PBG. Sama kok, sama seperti IMB. Terus yang selanjutnya dan yang terakhir adalah fasilitas lengkap. Yap, betul, setiap rumah subsidi itu berlomba-lomba kok untuk memberikan fasilitas yang baik untuk pada calon debiturnya. Supaya apa? Supaya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan untuk para calon konsumennya. Oh iya, maaf, satu lagi ada yang lupa nih. Yang pasti dan umum orang tahu tentang subsidi keuntungannya, yaitu peluang investasi. Yap, betul. Memang rumah subsidi pada awal memang agak sedikit sepi ya, karena memang dibangunnya agak di pinggir. Tapi sekarang sudah banyak kok yang bangun di tengah keramaian. Nah, untuk peluang investasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya daripada kita. Ya, untuk apa? Lebih baik uang disimpan untuk tabungan rumah. Rumah ditinggalin sekalian juga investasi. Paling itu untuk pertanyaan itu teman-teman. Nah, yang berhak mendapatkan rumah subsidi atau siapa sih target pasar untuk perumahan subsidi? Yaitu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Itu menurut PUPR atau menurut aturan pemerintah. Jadi untuk pegawai yang gajinya sekitar UMR itu bisa kok mendapatkan rumah tersebut. Jadi jangan tunggu waktu lagi, sudah waktunya sudah ambil rumah subsidi. Dan ingat penting, poin pentingnya, tidak semua bisa mendapatkan rumah subsidi. Nah, sudah mulai tertarik kan ngambil rumah subsidi? Saya bantu ini jelasin tentang syarat dan ketentuannya. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun. Tapi boleh kok di 21 tahun, syaratnya apalagi? Sudah menikah. Selanjutnya, usia maksimumnya sekitar 45 dan 50 tahun. Ini saya kasih informasi untuk umumnya ya. Terus yang selanjutnya keempat adalah belum memiliki rumah dan atas nama agunan calon konsumen. Dan yang kelima, memiliki penghasilan yang tetap sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Umumnya untuk single income atau belum menikah sekitar 4,5 ke atas, dan jika sudah menikah maksimum penghasilan sekitar 8 juta. Dan yang terakhir adalah mematuhi semua persyaratan yang sudah diberikan oleh pihak bank penyalur. Nah, semua udah saya tulis ini di sini teman-teman. Boleh dicatat ya, atau kalau enggak di pause dulu videonya. Dokumen yang diperlukan untuk pengambilan rumah subsidi itu cukup mudah teman-teman. Kita hanya perlu menyiapkan 2 berkas. Yang pertama berkas pribadi dan yang kedua adalah berkas perusahaan atau tempat kerja kita. Seperti umumnya berkas pribadi itu berupa KTP, yang kedua kartu keluarga, NPWP, dan juga buku nikah bagi yang sudah menikah. Dan selanjutnya adalah dokumen penghasilan, yaitu adalah yang pertama SK pengangkatan karyawan, cukup fotokopinya, SK aktif kerja diminta yang asli, rekening koran untuk penggajian selama 3 bulan terakhir, dan juga jika memang targetnya adalah wirausaha, maka surat keterangan usaha. Nah, itu tadi adalah dokumen-dokumen yang penting untuk pengajuan rumah subsidi. Gimana? Gampang kan? Yuk, mari kami bantu untuk pengambilan rumah di Salagedang Regency. Ayo, kumpulin berkasnya. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, teman-teman sudah tertarik belum nih ngambil rumah di Salagedang Regency? Kalau sudah tertarik, yuk langsung kita bantu dengan cara saya kasih beberapa kontak di bawah sini. Oke, kemudian untuk survei, boleh kok kita akan bantu sampai selesai. Kali-kali teman-teman semua masih pada bingung nih tentang perumahan Salagedang Regency. Atau lebih tepatnya, kita akan kasih link di bawah ini untuk lokasi yang lebih akurat. Untuk lokasinya itu ada di perumahan Salagedang Regency, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Kerawang. Ayo teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang lebih baik lagi atau pertanyaan yang lebih jauh lagi, boleh diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.